kita jumpa lagi di Pesona Jagat Raya. Pada kesempatan ini kami akan berbagi informasi tentang menyediakan atau membuat media tanam pada bunga anggrek yang baik. Media tanam ini bisa digunakan untuk semua jenis bunga anggrek. Yang digunakan adalah ini adalah gunting. Kita menggunakan gunting, ada gunting. Yang kedua adalah ini ada palu, dan ini saya menggunakan media tanamnya adalah dengan menggunakan ini adalah sepet atau yang dinamakan kulit kelapa. Kita gunakan kulit kelapa yang sudah kering betul. Mengapa kau menggunakan kulit kelapa? Karena kulit kelapa ini adalah mempunyai serat yang begitu banyak, yang begitu seperti inilah seperti ini, banyak sekali rongga-rongganya dan banyak sekali dia tuh seperti ini, sehingga karena seperti ini dia tuh akan banyak menyimpan daripada air. Karena airnya bisa menyimpan air, berarti nanti dia tuh akan kelembabannya akan terjaga lebih lama. Kalau kita menggunakan ini dengan media tanam seperti ini kita bisa menghemat tenaga, kita bisa menghemat waktu, tanaman kita, anggrek kita, kesenangan kita bisa tetap mekar dengan baik, tetap tumbuh dengan subur. Yang pokok pada bawah anggrek, pada pokok budidaya seperti tanaman atau bunga anggrek itu adalah pada penyiramannya atau tersedianya air, sehingga tidak tanamannya tidak menjadi layu. Kami menggunakan media tanam yang sudah disebut karena seperti ini bisa menahan atau bisa lama dalam menahan kelembaban. Yang baik adalah nanti media tanamnya yang agak tebal, jadi kelembabannya pun akan terjaga lebih lama. Apalagi kalau nanti media tanamnya, karena bunga anggrek itu adalah di tempat yang teduh, maka media tanam ini atau seperti ini kelembabannya akan lebih lama terjaga. Dalam perawatan kami dalam membuat bunga anggrek kami minimal hanya 4 hari untuk menyiram daripada bunga anggrek kami. Rata-rata minimal maksimal 1 minggu kami baru bunga anggrek baru kami siram. Karena apa, kami lihat di bagian bawah itu masih basah, masih lembab sekali. Jadi kalau kita menyiramnya dengan banyak, ya bisa siram betul basah betul, maka kelembabannya akan juga lama, maksimal 1 minggu. Kita lihat apakah masih basah apa tidak, dan buktikan sendiri nanti kalau menggunakan ini atau dengan dibandingkan dengan media yang lain. Kami ambilkan contoh aja. Kalau kita menggunakan media tanam seperti ini adalah setiap ini media tanam seperti pakis ini adalah pakis, ya. Media tanam pakis ini di samping itu dia tuh dalam penyerapannya pun sulit, karena ini adalah media tanamnya tidak bisa terlalu keras, jadi porosnya tidak ada, jadi daya serapnya terhadap kelembabannya itu kurang sekali. Nah seperti ini, walaupun ini dihancurkan karena ini pun keras, jadi dia tuh di bagian ini tidak bisa untuk menyerap air, dan bisa pun mungkin sebentar saja kelembabannya sudah hilang. Jadi kita kalau menggunakan ini akan lebih sering untuk menyiramnya. Karena kita juga hobi, kita juga senang dengan tanaman dan keindahan di halaman, makanya kita mensiasati bagaimana agar tanaman tersebut bisa tahan lama, kita tenaganya pun tidak terkuras, atau kita bisa menghemat waktu dalam perawatan daripada bunga-bunga anggrek kesenangan kita. Untuk langkah selanjutnya adalah kita menghancurkan ini, ya. Kalau bentuknya seperti ini, kita pun akan mengambil bagian-bagian ini adalah masih sulit, karena ini masih kuat, masih ulet untuk diambil. Makanya kita
kesulitan juga untuk mengambil yang seperti ini. Makanya untuk agar mempermudah, kita perlu menghancurkan seperti ini dengan palu. Kita pukul-pukul seperti ini. Kita pukul-pukul, kita hancurkan sampai dia itu hancur sehingga nanti akan kita mudah untuk mengambilnya. Nah, kami sudah menyediakan sepet-sepet yang sudah kami hancurkan. Nah, seperti ini sudah kami hancurkan, jadi ditekuk-tekuk pun akan lebih mudah. Ini sudah hancur sehingga untuk pengambilan ini adalah sudah mudah sekali. Seperti ini akan mudah sekali untuk diambil ini. Nah, diambil lebih mudah. Dan selanjutnya adalah kita menggunting. Bagian-bagian sepet ini jadi kecil-kecil ya. Seperti ini kita gunting jadi kecil-kecil. Seperti ini. Kita gunting sehingga tergantung sesuai dengan kebutuhan aja. Kita gunting sehingga akan terbentuk media yang jadi kecil-kecil. Nah, seperti ini terbentuk seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini nanti ini akan karena ini bentuknya sangat halus dan sangat makanya dia tuh akan penyerapannya atau menjaga kelembapannya pun akan lebih lama. Nah, ini adalah bagian-bagian sepet. Ini akan nanti jaga akan menyerap di sini sehingga dia itu bisa menahan air dan bisa menjaga kelembapannya lebih lama. Kalau sudah terbentuk ini nanti tergantung daripada kita, tergantung pada kebutuhannya saja. Sekarang sudah kami siapkan juga ini serpian-serpian seperti ini, kecil-kecil seperti ini sudah banyak. Nah, langkah selanjutnya adalah ini untuk memasukkan ke dalam air sehingga media tanam nanti bisa basah. Tapi sebelum kita masukkan ke air, kita buat dulu air, kita kasih pupuk dahulu agar nantinya kita lebih hemat dalam setiap penyiraman. Kami selalu menggunakan pupuk, jadi penyiramannya pun dengan pupuk, jadi kita tidak terlalu, tanaman kita selalu kebutuhan nutrisinya selalu tercukupi terus. Seperti ini nanti kita masukkan ke dalam air, kita kum kurang lebih 10 menit. Nah, sebelumnya kan kami siapkan dulu pupuk. Ini adalah jerigen berisi pupuk cair buatan sendiri. Nah, ini adalah jerigen berisi pupuk buatan sendiri. Nah, kita tuangkan airnya, kita tuangkan pupuknya, pupuk cairnya. Nah, sudah cukup. Ini adalah pupuk cair buatan sendiri. Ini kami sudah membuktikan bahwa kami dengan pembuatan pupuk seperti ini hasilnya anggrek kami lumayan bagus, pertumbuhannya pun semakin bagus, dan cara penyiramannya dan cara pemupukannya pun kami lakukan setiap kali kita menyiram. Jadi setiap kita menyiram adalah dikasih pupuk seperti ini. Nah, lanjutnya adalah ini kita masukkan ke dalam air. Dalam sudah kami siapkan ini ember berisi air, kita masukkan aja di sini. Nah, ini adalah untuk memasukkan atau mengekum ya, mengekum daripada tadi serpian-serpian atau potong-potongan media tanam tadi. Nah, kita masukkan ke sini. Kita masukkan, kita kum kurang lebih 10 menit. Kurang lebih 10 menit baru kita angkat, nanti sudah siap menjadi media tanam. Untuk membuat pupuk cair seperti ini akan kami jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Ini adalah sangat mudah sekali dan biayanya pun sangat murah, sehingga kita pun bisa menghemat dana dan biaya yang banyak ya. Kalau kita beli terus ya tidak apa-apa sih,
Tapi kalau kita bisa membuat sendiri, mengapa tidak, karena hasilnya pun juga lumayan bagus. Yang adalah media tanam yang kami buat dari pupuk buatan sendiri ini. Nah, sebelumnya pun kami sebetulnya menggunakan pupuk-pupuk seperti beli, nah seperti ini. Kalau memang belum ada, ya gunakanlah pupuk seperti ini. Juga hasilnya juga lumayan bagus. Ini kita bisa beli di toko-toko pertanian. Ini adalah juga lumayan bagus untuk digunakan untuk memupuk daripada bunga-bunga anggrek kita. Tapi harganya pun juga lumayan. Ini ya, kalau kita sering menggunakan seperti ini, ya lumayan juga untuk pengeluarannya. Setelah ini bunga anggreknya kita buntel aja ini. Bunga anggreknya kita buntel, kita bungkus hingga kelembapan daripada bunga anggrek akan lebih terjaga. Nah, perangkarannya kita bungkus seperti ini. Nah, kita bungkus seperti ini, terus kita tali. Ini sudah kami bungkus seperti ini. Seperti ini baru kita masukkan ke tempat media tanam, yaitu pot bunganya. Masukkan ke pot bunganya. Terus kami pun sudah menyediakan yang sudah jadi seperti ini. Ini adalah media tanamnya, tadi dari support yang sudah kami lumuri atau kami kum dengan pupuk anggrek buatan sendiri. Ini seperti ini. Ini kita masukkan aja. Kita masukkan terus dan kita kasih seperti ini aja. Udah sekali bukan? Nah, seperti ini aja kita masukkan. Nah, ini udah siap sebagai media tanam, sudah seperti ini aja. Yang pokok dalam budidaya bunga atau tanaman adalah pemupukannya. Kalau pemupukannya kurang, itu akan menghasilkan tanaman yang kurang baik pula. Jadi kalau pupuknya itu terjaga atau terpenuhi, maka kesuburan daripada bunga akan terjaga dengan baik, dia akan tumbuh dengan baik pula. Seperti ini bisa kita kasih arang sebagai ini. Ini kita kasih dengan arang. Nah, fungsi daripada arang itu fungsinya adalah di samping untuk bisa menetralisir daripada media tanam, dan itu juga bisa membunuh bakteri atau jamur-jamur yang ada di media tanam kita. Makanya arang banyak sekali sering digunakan sebagai untuk membunuh atau di dalam penyaringan air, itu adalah fungsinya untuk membunuh kuman-kuman. Siap, sudah jadi daripada media tanamnya. Datanya lakukan. Nah, seperti ini setiap pembudidaya atau hobis itu mempunyai kreasi sendiri-sendiri. Jadi kalau kita menggunakan ini, kita tata juga agar kelihatannya itu manis juga. Ini sebagai pemanis atau sebagai tempat agar kelihatan manis. Tempatnya pun kita kasih dengan arang, dan ini saya kasih sedikit dengan suilan atau potongan pakis ini. Bunga anggrek kami yang walaupun sudah tua seperti ini apalagi tidak ada daunnya, dia tuh masih bisa ini masih bisa berbunga. Nah, bunganya seperti itu. Nah, itu masih juga bisa berbunga. Ini bunganya pun bunganya ungu ya. Ini tampak subur sekali, tampak subur ya bunganya. Nah, ini dia tuh udah tua sekali ini bunganya itu, tapi masih juga mampu untuk mengeluarkan bunga. Nah, yang pokok adalah pada budidaya tanaman atau bunga anggrek adalah pemupukannya, karena nutrisinya di media tanamnya itu lama-kelamaan pun habis. Kalau kita tidak mensuplai, tidak kita menambah lagi, maka tanaman kan jadi kurus atau tidak subur. Tapi kalau kita setiap kali penyiraman, jadi suplai daripada makanan tercukupi terus. Nah, seperti ini masih sudah tua tapi mampu untuk berbunga. Ini adalah tunasnya yang baru. Ini pun kelihatannya tumbuh subur nih. Tunasnya ini adalah bunga anggrek dendrobium. Ini tumbuh subur, tunasnya seperti ini.
ini, dan ini udah tua sekalipun. ini udah tua, gak mati. Nah, ini juga mempunyai banyak tunas, ini tumbuh banyak tunas. Ini ada 1, 2, 3, ini ada. Nah, ini kita ada 1, 2, 3, ini ada 4 nih ya, ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini batangnya pun sudah kelihatannya akan mati ya. Nah, kita perhatikan bahwa ini batangnya kelihatannya sudah hampir mati, tapi masih mampu untuk menumbuhkan beberapa anak-anakan daripada bunga ini. Nah, ini lagi ini pun tidak mempunyai daun, dan ini sudah tua sekali batangnya. Nah, ini batangnya sudah tua sekali, ini pun masih mampu untuk mengeluarkan bunganya. Nah, ini bunganya masih keluar, ini bunganya masih keluar. Ini dulu udah tua sekali dan hampir mati, tapi masih mampu mengeluarkan bunganya ini. Nah, ini bunganya seperti ini. Contoh pula ini bunga anggrek dendrobium. Nah, ini bunga anggrek dendrobium itu adalah senang sekali untuk berbunga, asalkan nutrisi kebutuhan daripada pupuknya itu terpenuhi, maka dia akan sering berbunga. Ini kan bukan contoh, ini sudah berbunga banyak sekali ini ya. Ini sudah hampir 1, 2, 3, 4 ini ya. 1, 2, 3, 4 di bagian udah ini masih bisa berbunga lagi di sini. Batangnya pun sudah tua sekali. Nah, terlihat batangnya sudah tua, tapi dia masih mampu untuk mengeluarkan bunga. Karena apa? Karena pupuknya adalah terpenuhi. Tadi nutrisinya selalu terpenuhi. Jadi dia akan bisa berbunga dengan baik, dan bunganya pun besar-besar juga. Ini bunganya pun besar-besar dan warna pun yaitu cerah ya. Warnanya pun cerah, tidak pucat. Ini menandakan bahwa bunga itu nutrisinya terpenuhi dan dalam keadaan sehat. Ya, ini adalah bunganya besar-besar. Ini bunganya juga besar-besar. Jadi untuk perawatan bunga anggrek adalah yang pokok pada pupuknya. Pupuk tidak perlu kita beli. Kalau kita masih mampu untuk membuat, mengapa tidak? Jadi kita bisa menghemat untuk berbudidaya atau kita untuk memelihara tanaman kita. Dalam menggunakan dana pun kita bisa hemat. Hemat biaya dalam perawatan bunga anggrek. Nah, seperti ini kami menggunakan pupuk cair buatan sendiri. Ada lagi, ini sudah berbunga banyak, ini sudah 1, 2, 3, 4 ini ya. 1, 2, 3, 4 ini sudah berbunga banyak. Ini masih berbunga belum selesai. Itu masih ada bunganya. Nah, dan yang ini baru akan berbunga, tumbuhkan bunganya. Ini sudah mulai tumbuh bunganya. Pada dasarnya bunga anggrek dendrobium itu mampu untuk tidak harus di teduhan. Ini kami letakkan dengan tumbuhan ini, tidak ada peneduhnya. Kami kenal matahari langsung. Nah, ini seperti ini. Kami menggunakan warna ini seperti ini, spot ini spot tapi tebal. Jadi yang bawah pun masih, kalau kita lihat di bawah itu masih terasa lembab. Ini jadi kalau dilihat di bawah itu masih terasa lembab, kita tusuk-tusuk aja masih terasa lembab. Dan pertumbuhannya bagus sekali ini tampak subur, tampak besar ya. Subur, tampak besar. Ini tambah gede, tambah besar. Nah, dan ini akan tumbuh lagi tunas baru lagi nih. Nah, ini ada talon tunas bunga ini ya. Nah, ini akan tumbuh lagi di sini. Yang pokok utama memang dari pemupukannya ya. Nah, ini sudah tumbuh lagi. Nah, dan pertumbuhannya pun bagus.
Demikian informasi tentang media tanam yang baik untuk bunga anggrek, untuk semua bunga anggrek. Selamat mencoba, selamat sukses selalu, sehingga tanaman atau halaman kita akan lebih indah lagi dengan mekarnya bunga-bunga anggrek.